Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'atina a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyal ba'dah. Allahumma ja'alni mahmuban fi qulubil mu'min wa basyirni wal ghani lami'ata wa usrina sanatan fallahu wa bizawar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bersyukur atas segala karunia, atas segala anugerah dan begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di antaranya nikmat-nikmat itu ialah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keselamatan, dan tak kalah pentingnya yaitu nikmat kesehatan. Sehingga kita semua masih dapat bermuhajahah, bertatap muka. Karena kali ini Bung Laga sedang live dengan channel dari Gudang Madu, sahabat-sahabat semua. Itu merupakan suatu karunia yang tiada ternilai harganya. Selawat dan teriring salam senantiasa tercurah kehariban besar Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan melalui perantara dari Allah Subhanahu wa taala ke Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kita semua akan senantiasa diselamatkan, baik di kehidupan dunia yang fana ini, yang sementara ini, yang sesaat dan sebentar ini, dan kelak menuju kampung akhirat yang abadan sudah barang tentu pasti abadi. Salam sehat, salam santun, salam hangat, dan salam persaudaraan selalu untuk para sahabat-sahabat dari Bangre, Lampung, dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Merote, bahkan sampai ke pelosok penjuru dunia. Salam sehat dari para sahabat-sahabat seluruh tim spiritual Bari Lampung. Salam sehat dari Gudang Madu dan salam sehat dari Bung Laga Official. Terima kasih yang tiada terhingga atas segala doa-doanya, atas segala munajat-munajatnya, atas segala perhatian, support, partisipasi, serta kehadirannya yang terus dan selalu mendukung Bari Lampung dan seluruh tim spiritual Bangre Lampung. Adapun sebaliknya, kami akan mendoakan para sahabat-sahabat semua, para subscriber. Mudah-mudahan dan insya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada para sahabat-sahabat semua. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kebahagiaan bersama dan di tengah-tengah keluarga tercinta para sahabat-sahabat semua. Subhanallah tabarakallah, sahabat-sahabat semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berkat hidayah, berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sang raja preman yang bisa dijuluki
sang Raja Santet, Dukun Santet Uyut Notorogo telah taubat dan insaf. Walaupun mungkin sahabat-sahabat semua masih banyak meragukan, masih belum hakul yakin dengan taubat Uyut Notorogo ini. Ada yang mengatakan bahwa itu hanya pura-pura saja. Ada juga sahabat-sahabat mengatakan menangisnya Uyut Notorogo air mata bawang yang hanya penuh dengan akal licik, akal bulus, dan hanya bisa berakting saja. Dan ini semua butuh pembuktian sahabat-sahabat semua. Uyut Notorogo akan membuktikan bahwa dia memang benar-benar taubat lillahi ta'ala. Dan kalaupun toh memang Uyut Notorogo ini disusupkan atau memang untuk menjadi mata-mata spion dari Bang Udin Botak, itu juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan kita pun akan kembali kepadanya. Wallahu a'lam bishawab, sahabat-sahabat semua. Akan tetapi kita semua berharap agar Ki Uyut Notorogo ini memang benar-benar dari hati dan ketulusannya, bukan dengan rekayasanya. Dan entah kenapa sahabat-sahabat semua, entah kenapa dalam benak, hati dan perasaan dari Bulaga bahwa mengatakan untuk kali ini Uyut Notorogo benar-benar taubat nasuha. Namun tidak ada salahnya Bulaga akan menyelidiki sahabat-sahabat semua, akan menyelidiki benar dan tidaknya di belakang layar ada Udin Botak, ada Ronald, dan ada raja-raja preman yang lain yang telah memperdaya Uyut Notorogo. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh sahabat-sahabat semua, Bulaga pengen meminta kepada sahabat-sahabat semua atau para subscriber, suara dari Bulaga apakah sudah jernih ataukah memang sudah jelas mendengarnya? Tolong sahabat-sahabat dijawab, karena mudah-mudahan bisa cukup didengar oleh sahabat-sahabat semua apa yang Bulaga dan paparkan. Bagaimana sahabat-sahabat? Tes 1 2 3. 1 2 3. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oke sahabat-sahabat semua, terima kasih banyak. Dan mungkin sahabat-sahabat bertanya, ada apa gerangan Bulaga sedang sendirian di pondok ini? Karena Bulaga akan mencari Udin Botak. Bulaga telah mencari kian kemari, kesana sini, namun tak jua bertemu dengannya, dan tak bisa melihat batang hidungnya sampai saat ini. Karena Bulaga tidak akan puas, tidak akan lega, tidak akan legowo kalau Bulaga bisa belum bertemu dengan si Udin Botak ini. Bulaga akan tanyakan kebenarannya. Walaupun apakah ini siasat licik, apakah ini akal bulus, Allahu a'lam bishawab. Setidaknya Bulaga akan coba membuktikan kepada sahabat-sahabat semua benar dan tidaknya Ki Uyut Notorogo, sang raja preman ini disusupkan oleh mereka. Kalau memang iya, maka tugas Bulaga untuk selalu memberikan wejangan, untuk selalu memberikan petua, untuk selalu memberikan nasihat kepada mereka agar mereka menyesali segala perbuatan-perbuatan yang telah keliru, yang selama ini telah tersesat di simpang jalan, yang telah selama ini berlumpur dengan dosa, hidup dengan hina dina. Tapi alangkah lebih baiknya sahabat-sahabat, sebelum pencarian kita berselawat. Mudah-mudahan, karena kata Nabi Muhammad SAW, jika ingin diakui sebagai umatku, maka banyak-banyaklah berselawat kepadaku. Ya Nabi salam, salam alaika.
Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habibi salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habibi salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habibi salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Sahabat-sahabat, sekali lagi doakan Bari Lampung agar senantiasa beliau diberikan kesehatan, keselamatan, dimudahkan dalam segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Dukung juga sahabat-sahabat semua, karena kali ini sekali lagi Bung Laga sedang live di channel dari Gudang Madu. Dukung Gudang Madu dengan cara di like, share, tekan tombol loncengnya, biarkan terus menyala agar para sahabat-sahabat tidak ketertinggalan dalam menonton video-video terbaru, notifikasi terbaru dari Gudang Madu dengan cara di subscribe. Dukung juga sahabat-sahabat semua, dukung juga Bung Laga Official. Berikan semangat kepada Bung Laga dengan cara di like, share, tekan tombol loncengnya, dan di subscribe selalu. Walaupun kami tidak bisa membalas budi kebaikan dari para sahabat-sahabat semua, dari saudara-saudari, tapi percayalah, mudah-mudahan Allah SWT yang akan melipat gandakan pahala, bukan hanya di dunia yang fana ini, tapi untuk menuju kampung akhirat kelak. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, terus ikuti terisik perjalanan dari Bung Laga Official mencari sang raja preman yang amat sangat brutal, ganas, arogan, Udin Botak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, men. Mari sahabat-sahabat ikut semua perjalanan Bung Laga. Kita menuruni anak tangga ini, hati-hati. Pas hati men. Kita akan coba penyusun pertama di sebuah perkebunan ini. Kita kenapa sahabat-sahabat semua, penerawangan Bung Laga mengatakan bahwa Udin Botak ini ada di suatu tempat. Mudah-mudahan kalau memang takdir kita akan bisa bertemu, karena sebenarnya bukan hanya Ki Uyut Notorogo, tapi kalaulah bisa Udin Botak pun harus diberikan pencerahan, harus diberikan masukan agar jangan sampai tertipu dengan dunia fana ini. Ini sebenarnya ada yang sedang mengaduk kelapa nih. Mas, mau lewat mas? Oke nih. Dan
Bulaga pun sudah lama tidak berkumpul dengan rekan-rekan dengan spiritual Mak Datuk. Mudah-mudahan beliau juga sehat, sahabat-sahabat semua dan rekan-rekan yang lain, karena bukan Bulaga sombong, bukan Bulaga kacang lupa kulit, tapi waktulah yang belum bisa mempertemukan untuk kami semua. Karena ada segelintir yang mengatakan bahwa tim spiritual dari Bali Lampung ini tidak solid, tidak kompak. Perlu Bulaga paparkan di sini. Spiritual dari Bali Lampung ini amat sangat banyak sekali. Jadi tidaklah mungkin harus bersama dengan Bali Lampung. Sahabat-sahabat yang lain ada di sebelah utara, ada di sebelah wetan, ada di sebelah selatan. Sudah otomatis mereka pun memerangi segala kejahatan kezaliman. Jadi percayalah bahwa tim spiritual Bali Lampung amat sangat kompak, amat sangat solid, tidak mudah dikotak-kotak, dan tidaklah mungkin untuk cerai-berai sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan waktu itu akan tiba untuk bisa berkumpul bersama-sama kembali bersama Bali Lampung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa atawili zolimin bizolimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa atawili zolimin bizolimin wa aridana min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini kita di sebuah kaki bukit sahabat semua ya. Itu tampak dari kejauhan ada perumahan warga yang sedang membangun seperti ini. Oke, coba kita telusuri di perairan sungai ini. Ini sih bu, lihat asal tidak? Coba kita, sepertinya tidak asal bu. Ya, sepertinya tolong di zoom dengan lebih dekat men. Tidak asing lagi sepertinya men. Dia memakai pakaian merah dengan topi ciri khasnya. Apakah benar dia udah botak? Kalau lihat lagi dari gelagat dan gayanya tidak ada salah lagi. Apa perlu kita dekat untuk memastikan benar dan tidaknya? Apakah ada orang asing? Tapi ini saya bisa licin sekarang. Ya, ini tidak ada salah lagi dengan ini bos. Ada apa ini? Ini sebuah takdir yang mempertemukan kita dulu. Saya akan tanyakan kepada Anda. Ini harus sangat licin kalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
semua jawaban itu perlu dijawab. Kenapa? Saya mencari dirimu, Bang Udin Botak. Wajar sekali namamu disematkan sebagai raja preman, licik dari segala licik, jahat dari segala jahat. Masuk kau datang ke sini. Apa urusan kau? Hah? Urusan saya untuk klarifikasi benar dan tidaknya Uyut Notorogong kau telah susukan untuk mencuri mustika keris pusaka. Benar atau tidak, Udin Botak? Jadi kedatangan kau hanya menanyakan itu. Bukan hanya menanyakan itu, tapi mengajak dirimu untuk kembali ke jalan kebenaran, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengar pula. Kedatangan kau datang ke sini untuk mengganggu acara kau. Ataukah ini mungkin bukan waktu yang tepat? Saya rasa tepat, Bang Udin. Karena sulit sekali bisa dilihat. Bagi orang-orang seperti kalian, tidak ada kata tepat dan tidak ada bagus yang berpemuda. Karena kalian terlalu campur urusan pemuda. Seharusnya engkau bersyukur, Bang Udin, bahwa gurumu Ki Uyut Notorogo telah taubat. Engkau pun harus mengikuti jejaknya, Bang Udin. Tobat. Iya. Bagus. Karena itu yang ini. Apa enak ya Bang Udin? Hah? Di hamparan di pinggiran sungai ini seolah-olah dirimu bagikan orang asing yang terdakwa TO, target operasi dicari-cari oleh aparat. Itu bagi kalian Lulaga. Tapi tempat-tempat seperti ini buat Bang Udin, ini adalah tempat wisata berguna dan sangat berguna buat Bang Udin. Tidak enak Bang Udin. Enak itu kita sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, yang berbaur dengan masyarakat. Lulaga, jangan kau ajari aku. Saya bukan Jangan mengajari. pernah kau ajari aku. Saya tidak mengajari dirimu. Karena mengajari dirimu sama saja mengajari buaya yang sedang berenang, yang sudah paham, yang punya pengalaman. Tapi tujuan bola bukan seperti itu. Ikuti jejak Uyut Notorogo atau sebaliknya. Engkau dalang di belakang layar semua ini. Ikuti jejak. Kenapa harus ku ikut? Justru dia sengaja kuumpan kepada kalian. Tahu kau? Untuk Dan mengambil seluruh pusaka dari ada kabar berita engkau pun telah mencuri pusaka dari Mak Dati. Dengar Pulada, sampai kapanpun orang yang selalu ikut campur urusan Bang Udin akan selalu berurusan dengan Bang Udin, termasuk kau. Ingat itu. Bang Udin, hidup ini kalau kita tidak syukur tidak akan pernah cukup, Bang Udin. Kita menginginkan uang sebanyak-banyaknya, setelah kita kesampaian uang tersebut masih kurang, Bang Udin. Nonsen semua itu buat Bang Udin. Tahu kau? Kau jangan ajarin Bang Udin di sini. Saya tidak pernah mengajarimu, Bang Udin. Jadi apa masuk kau datang sini? Saya hanya ultimatum dirimu. Kalau memang benar dirimu yang telah menyusupkannya, hentikan Bang Udin. Ya, Bang Udin akan berhenti bila mana seluruh pusaka-pusaka dari spiritual kalian sudah di tangan Bang Udin. Ingat bulan, orang yang selalu ikut campur urusan Bang Udin akan menuai hasil. Camkan itu baik-baik Pulaga. Dan perlu Anda ketahui, Bang Udin, sehebat-hebat ilmu hitam, sehebat-hebat ilmu black magic, tidak akan mampu untuk melawan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Bang Udin. Itu bagi kalian. Tapi bagiku lain. Tahu kau? Sebelum dunia ini kukuasai, aku tidak akan berhenti bulan. Apa indahnya buat kalian? Apa yang kalian banggakan setelah kalian tobat? Bang Udin, seharusnya Bang Udin berpikir merenung. Memang kematian tidak memandang usia tua atau muda. Anak bayi pun kalau memang takdirnya telah sampai, dia akan meninggal, dia akan wafat juga. Jadi maksud Laga seperti ini loh. Tolong dengar sedikit. Turunkan volume nada suaramu, Bang Udin, pita suaramu. Kalau kita berpikir merenung,
bahwa kematian pasti akan datang menimpa diri manusia, kita harus bertobat Bang Udin. Kalian ini orang-orang hebat, tapi kalian selalu memikirkan kematian. Tidak ada orang hebat Bang Udin. Yang hebat, yang sakti, yang serba mahal Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik. Iya, aku tahu itu semua. Tapi pikiran kalian ini bodoh. Selalu memikirkan kematian. Anggaplah Bulaga ini on, blow on, tolol. Iya, bangun. memang tolol. Cengeng, anggaplah seperti itu. Tapi lebih baik seperti itu daripada kita mengikuti jalan setan-setan. Apa dan baiknya jalan Bulaga? itu. Apa baiknya? Aku sekarang tanya sama kau. Baiknya, Hah? Baik hidup kau ini apa? Hah? baiknya. Di saat menjadi preman dulu, di saat mudah mencari harta berlimpah, emas batangan, tapi hati kita kosong dengan nilai-nilai keimanan Bang Udin. Tapi saat ini, walaupun hidup sengsara, sadang papan seadanya, tapi kita tidak pernah dikejar rasa-rasa bersalah dan rasa berdosa Bang Udin. Nah, justru itu Bang Udin tidak mau hidup sengsara. Tahu kau? Hatimu keras sekeras batu karang di lautan Pasifik. Ingat Bulaga. Jangan sekali-kali lagi kau mengajak aku. Tobat. Saya tidak akan pernah menghentikan untuk mengajak sesama saudara, sesama teman, sesama rekan untuk kembali ke jalan kebenaran Bang Udin. Sampai kapan? Sampai Bulaga Dengar meninggal Bulaga. juga. Hah? Aku juga punya hati. Sama seperti hidup kau. Kalau hatimu punya perasaan, tidak mungkin kau memperturutkan hawa nafsumu yang akan menggelincirkan dirimu sendiri Bang Udin. Dengar Bulaga. Aku akan tobat sendiri. Tidak ada embel-embel ajak-ajakan dari Benar, spiritual. Hah? benar. Semua karena hidayah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan kau ajari aku Akan seperti tetapi itu. Bang Udin, Hah? akan tetapi bukan Bulaga masa menggurui dirimu. Akan tetapi kalau kita ingin bertobat setelah sakaratul maut, dikerkoroh, ditenggorokan kita. Dengar Bulaga. Hah? Bang Udin tidak pernah memikirkan yang namanya kematian. Justru kalian ini orang bodoh buat Bang Udin. Hah? Mikirkan kematian tapi hidup kalian sengsara seperti ini. Tidak apa-apa Bang Udin. Tidak apa-apa Bang Udin. Karena yang Maha Kuasa bukan menilai dari harta benda, bukan dari ketampanan, bukan dari kecantikan, tapi dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu bagi kau. Tapi Bang Udin, prinsip Bang Udin lain. Tahu kau? Hah? Kalau hidup di dunia ini kita tidak punya apa-apa Bung Laka, kita akan dipandang orang sebelah mata. Hah? Kita akan dipandang orang rendah di mata mereka. Biarkan di mata manusia, asal jangan di mata Allah. Bang Nanti Udin. itu urusan ke Allah nanti. Ya Allah ya Karim Bang Udin. Di dunia ini kita senangkan dulu hati kita, hidup kita. Di akhirat nanti Bung Laka. Hah? Setelah harta kita banyak, baru kita ada izin untuk tobat. Bang Udin. Bekal apa kamu tobat seperti ini? Ya? Perlu Bang Udin ingat. Memang dalam hal ini Bung Laga ada andil. Bung Laga pun merasa bersalah dan berdosa karena saat itu Bang Udin ingin tobat, tapi Bung Laga dalam keadaan menjadi preman. Bung Laga iming-imingin yang cantik sampai Bang Udin juga ikut menjadi preman. Bung Laga merasa berdosa Bang Udin. Nah, justru kau merasa berdosa itu, tobatlah kau. Kalau tidak begini saja Bang Sujudlah Udin. kau. Kalau tidak begini saja. Bung Laga siap menyerahkan nyawa Bung Laga, yang penting Udin tobat. Yang penting Udin tobat, menyesal segala perbuatan Bang Udin. Sudah aku bilang Bung Laka, aku tidak butuh ajakan orang-orang seperti kalian kalau aku ingin tobat dan ingin berbuat baik. Aku ingin berdasarkan hatiku sendiri. Sampai kapan Bang Udin? Apakah sampai dunia terbalik? Sampai kapan? Itu Bang Udin belum tahu. Yang pasti buat Bang Udin ingin menyenangkan hidup Bang Udin dulu. Allahu Akbar Bang Udin, eling Bang Udin, ingat Gusti Allah Bang Udin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kali kamu Laka, Ya Allah ya. kau sudah tahu kau yang menjerumuskan aku seperti ini. Justru itu Bung Laga merasa bersalah, berdosa Bang Udin. Ya minta tobatlah kau dengan Allah. Bukan Bang Udin yang salah, tapi kau. Hah? Tapi setelah Bang Udin seperti ini, kau tiba-tiba tobat, mengajak Bang Udin seperti ini. Kalau bagi Bang Udin, sudah kepala Bang Udin kecebur sekalian Bang Udin. Astagfirullahaladzim Bang Udin. Jangan seperti itu Bang Udin. Biar dosanya kau yang tanggung, tahu kau? Karena kau semua Bang pelaku Udin, seperti ini. Hah? jauh sebelum manusia terlahir ke dunia,
telah tertulis di papan tulis lauh mahfuz di sorga tentang kematian kita, tentang rezeki kita, dan tentang jodoh kita, Bang Udin. Harusnya kita syukuri, Bang Udin. Aku tidak pernah memikirkan jodoh lagi, Bung Laga. Hidupku sudah hancur seperti ini. Masih ada waktu, Bang Udin. Masih ada waktu dan kesempatan, yang penting mau tobat, Bang Udin. Dan kalau memang benar Uyut Notorogo engkau sengaja susupkan untuk pura-pura menangis, maka fatal akibatnya, Bang Udin. Amat sangat fatal sekali. Ya, sudah aku bilang. Aku sampai kapanpun akan memasang trik-trik gitu buat keinginanku akan tercapai. Termasuk Black. Nah, ini dari sahabat-sahabat semua nih. Dari Junainah, memang Udin botak, sudah merajalela, tidak bisa jadi kompromi lagi. Siapa yang bilang? Hah? Ini ada subscriber dari Junainah. Junaina. Bisa berbicara saja dia. Sebenarnya sahabat-sahabat, saya yakin amat sangat sayang kepada dirimu, Bang Udin. Bung Laga. Bang Udin akan berhenti, Bung Laga. Hah? Tidak seperti kau. Bang Udin akan tobat bila mana Bang Udin merasakan ada harta segalanya. Hah? Tapi kalau harta diperoleh dengan cara yang haram, tidak Sekarang. akan pernah barokah, Bang Udin. Tidak akan pernah barokah. Benar, Bung Laga ya. Sekarang ini zaman sudah gila. Hah? Cari yang halal saja kita sudah susah. Apalagi yang haram. Hah? Makanya Bang Udin seperti ini. Biarkan zaman gila, biarkan zaman edan. Yang penting kita jangan edan, jangan gila, jangan sinting. Ya kenapa kita harus edan? Jangan gelo. Kenapa harus edan? Hah? Ya buktinya dirimu keras kepala, ngeyel. Yang penting bagiku dapat uang. Uang. Allah. Dengar Bung Laga ya. Udah hampir 1 tahun aku tobat bersama kau. Hah? Di mana ketenangan yang dapatkan? Hah? Tidak ada sama sekali. Ketenangan tidak pernah ada di dapat, karena diri Anda tidak pernah mensyukur segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bang Udin. Dalam Bung Laga. Kalau kau datang sini hanya untuk ceramah, mending kau pergi dari sini. Aku belum selesai melakukan sesuatu. Kau lihat ini. Kau lihat. Batu ini. Kau lihat batu ini. Batu ini. Ada penunggunya. Di sinilah Bang Udin meminta. Karena di batu ini, lembut-lembut sungai ini akan ikut bersama Bang Udin. Saya masih memberi kesempatan kepada diri Bang Udin, karena Bung Laga bisa pastikan tak sampai hitungan menit kalau Bung Laga mau, kau akan tepar, tumbang, terkapar dan nyaris sekarat, Bang Udin. Oh, Tapi itu belum waktunya, Bang Udin. berarti kau sini kan mau ngajak ribut aku? Bukan mau mengajak ribut, hanya untuk memperjelas, klarifikasi benar dan tidaknya Uyut Notorogo itu engkau susupkan, hanya itu. Oh, kau minta betul Saya minta Fakta jawaban yang- yang pasti dan jawaban yang jelas dari ini. yang sebenarnya. Iya. Sengaja Uyut Notorogo kusuruh pura-pura tobat. Hah? Untuk mencuri seluruh pusaka-pusaka dari ketua, termasuk kau pula. Hah? Kalau aku tobat, kalian mungkin tidak percaya. Tapi kalau Uyut suruh tobat, mungkin seluruh orang, bahkan saudara kau percaya, karena dia sudah tua. Setelah pusaka-pusaka itu, dia akan kembali lagi bersama Bang Udin. Ingat itu. Tapi praduga Anda tak bersalah, Bang Udin. Saya yakin kali ini Udin bahwa Uyut Notorogo akan tobat nasuha. Mungkin benar awalnya seperti itu. Engkau ingin susukan, tapi di hati kecilnya amat sangat tulus-mulus untuk tobat nasuha, Bang Udin. Terserah. Mau tobat silahkan. Kalau pusaka itu sudah, jangan mau. Silahkan. Mau tobat, mau mati Uyut, silahkan. Yang penting pusaka itu sudah ada di tangan Bang Udin. Astagfirullah. Peringatkan kau bulat. Ku ingatkan, hati-hati dengan pusaka. Karena pusaka itu, mustika-mustika yang ada di tangan kau menjadi salah satu incaran buat kami. Ya Allah ya Tuhan. Hati-hati. Dan target yang kedua adalah Mak Datuk. Kau ingat? Saya selalu ingat. Target kedua adalah Mak Datuk. Saya selalu ingat.
Tapi sebelum impianmu tercapai, saya akan putuskan benang itu. Benang. Ya, Siapa yang kau mau benang? benang dan benalu diri. Tapi sebelum kau menusuk ke benang, aku lebih dulu mengutus surat dari kau agar kau tidak bisa ceramah lagi depan aku. Tahu? Anda begitu menyolot. Mending kau pergi dari sini karena ritualku belum selesai. Pergi dari sini kataku. Bang Udin, batu sepertinya kau jadikan dewa. Ini namanya syirik, Bang Udin. Syirik, Iya. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi kalian. menduakannya. Tapi Bang Udin, di dalam batu itu ada makhluk-makhluk yang ingin membantu kita. Iya. Ini yang kau sembah. Bukannya Allah Subhanahu wa taala yang kau sembah, Bang Udin. Pergi kau dari sini. Kau terus ceramah yang tidak kau di sini. Kau buang-buang waktu buat aku. Saya akan menghancurkan sesembahanmu ini, Bang Udin. Kalau kau mampu, silakan. Aku ingin lihat kalau kau mampu. Ayo silakan. Lakukan yang kau suka. Kalau kau mampu. Dengar Bulaka. Kalau kau bisa menghancurkan batu ini, aku akan tobat hari ini bersama kau. Saya memang tidak bisa menghancurkan. Tapi saya bisa mengusir makhluk yang ada dalam batu ini, Bang Udin. Kau tidak akan mampu, Bulaka. Kau tidak akan mampu. Saya Karena mampu. seluruh penghuni daripada sungai Saya ini pasti mampu karena Allah ada Subhanahu di wa taala, dalam Bang batu Udin. ini. Allah, ya kau hari yang jabar. Wah, Ya kau hari yang jabar. Ya kau hari yang Lakukan. jabar. lakukan Ya kalau kau kau mampu. hari yang jabar. Allah, Allahumma shalli ala sayyidina. Boleh. Boleh kau buang sangkarnya. Tapi isinya sudah ada di sini. Bang Udin, saya masih bisa lunak pada dia ini. Tapi Bulaga akan bisa kasar dan keras tergantung lawan yang ada di hadapannya, Bang Udin. Enggak. Kau datang kemari. Saya bukan ingin mengajak dirimu, Bang Udin. Bukan ingin mengajak dirimu, ingin mengajakmu kembali ke jalan kebenaran, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Bang Udin. Harus berapa kali ku bilang Bulaka? Harus berapa kali lagi aku bilang? Aku coba dan ingin ke jalan yang benar. Tidak berdasarkan ajakan orang. Tapi aku ingin tobat berdasarkan hati sanubariku sendiri. Tahu kak? Oke, Bang Udin. Lunak, telah Bulaga lunak. Halus, telah Bulaga halus. Mengerti, Bulaga coba mengerti. Tapi dirimu karena setan dajjal dan Allah telah bersemayam di hatimu, maka seakan-akan petuah nasihat dari saudaramu sendiri itu engkau pernah abaikan. Engkau sering abaikan, tak berguna. Dengar Bulaka. Jangan pernah, kalau memang orang-orang yang bijak, jangan pernah memaksakan suatu kehendaknya untuk kepentingan dia. Ini persoalannya Ini beda. termasuk kau. Oke, tapi ini persoalannya beda. Kenapa? Uyut Notorogo. Itu persoalannya, Bang Udin. Uyut Notoroko. Memang sengaja dia ku umpan untuk bertobat kepada kalian. Allah telah salah pilih lawan, Bang Udin. Hah? Jangan engkau kira saya Mas Roni yang selama ini kau injak-injak, yang selama ini engkau pandang sebelah mata. Nah, kau sudah bangga punya pusaka. Saya tidak pernah bangga, Bang Udin. Pusaka sehebat apapun, mustika sehebat apapun, itu hanya hiasan belaka, hanya jembatan, hanya titian. Tapi kita percaya pada Allah Iya. SWT. Sama saja kalian syirik seperti Bang Udin. Aku tidak pernah takut dengan Tidak perlu mustika ditakut, ya. pengorek cuping yang ada di kau. Bulaga tidak pernah ditakut, tidak perlu ditakut. Aku juga tidak pernah takut dengan kau. Siapa yang merasa takut dengan kau? Kemarin boleh kau buat aku kocar kacir, tapi hari ini maaf, maaf, 1000 maaf.
Tidak perlu minta maaf. Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau ajari aku? Jangan ajari aku. Kalau aku minta ampun dengan Allah, biar aku sendiri. Aku tak perlu ajaran kalian. Saya tidak pernah mengajar dirimu. Saya yakin kau lebih pintar, lebih hebat, lebih gagah. Kalau sudah merasa seperti itu, ya hargai aku. Hargai katamu. Hargai katamu. Iya. Karena hidup di dunia ini bulaga. Sudah aku bilang tadi. Kalau kita tidak punya apa-apa, kita akan dipandang orang rendah di mata mereka. Tertawalah sepuas hatimu. Wah! Tertawa itu henti Bang Udin. Tertawalah Bang Udin. Iya. Tapi engkau akan menyesal Aku nanti tertawa. akhirnya. Engkau akan menyesal Bang Udin. Aku akan senang sekali. Aku ingin lihat bulaga. Aku ingin melihat kemampuan yang kau punya. Memang segala sesuatu butuh pembuktian. Agar engkau menyadari bahwa Bulaga bukanlah ayam sayur, tapi ayam petarung. Agar engkau menyadari Bulaga bukan cepu, tapi suhu Bang Udin. Bulaga Terus sombong bukan ayam sayur, Iya. tapi ayam petarung. Tapi ayam petarung ini di hadapan Bang Udin sudah tidak punya taji lagi. Silakan. Apa yang kau mau dengan Bang Udin? Hari ini akan Bang Udin layani. Apa mau kau? Hitung salam olahraga Bang Udin. Ayo, Apa yang kau mau? Silakan. saya mau keluarkan seluruh kemampuanmu hadapi Bulaga. Bang Udin tidak sombong orangnya Bulaga. Tapi kalau orang jual, Bang Udin beli. Ayo. Tapi ingat Bulaga. Ingat 1000 kali sore siang hari. Jangan sampai Bang Udin berbuat kasar dengan kau. Sampai kumis kau nanti akan kucabut di satu persatu. Ini mau kau. Keluarkan semua. Ayo keluar di sini. Mampus. Aku tidak pernah lari lagi dulu. Aku harus tunjuk kepada kamu. Siapa yang tepar di sini hari ini? Ayo, lakukan. Ayo. Ayo. Aku cerita kalau orang seperti kalian, aku tidak. Keluarkan semua kemampuan. Kita di sini, kita jadikan permainan di sini. Siapa yang tumbang, kita hanyutkan di sini. Apa yang kau ingin? Silakan. Hai, silakan. Saya inginkan dirimu sadar. Insaf, tobat, dan kembali ke jalan kebenaran. Insaf, sadar. Nanti dulu, pikir dulu. Insaf, sadar. Tapi kata-kata itu cocoknya buat kau pula. Insaf, sadar. Jadi sadarlah diri kau bahwa kau selama ini menjadi orang yang baik di mata kau, tapi sayangnya hidup kau susah. Bang Udin, saya yakin impianmu telah tercapaikan. Harta benda, berlian, emas bermata, bahkan emas batangan telah engkau miliki semua. Tapi satu cacat dalam dirimu. Dirimu selalu kurang, dan kurang Bang Udin. Iya, benar. Benar kata-kata kau. Hari ini dapat, malam habis. Itu buat Bang Udin. Jadi setiap hari Bang Udin harus cari uang. Harus cari uang, bagaimanapun caranya. Karena Bang Udin ingin menyenangkan hati Bang Udin. Yang selama ini dipandang orang rendah. Tahu. Telah Bulaga katakan, biarkan kita hina dina, biarkan kita rendah dipandang mata manusia, tapi jangan di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bang Udin tidak mau seperti itu. Itu kau, bagi kau. Engkau Tapi terlalu Bang Udin ego. tidak mau Hah? seperti itu. Engkau terlalu egois, mementingkan diri sendiri. Dengar pula.
bila ada orang menembang Udin rendah, lewat ini. Namun sayang Bang Udin, lawan yang ada di hadapanmu saat ini bukan lawan yang kau selama ini injak-injak Bang Udin. Iya, aku tahu. Lawan di hadapanku saat ini. Kau sombong, Ayam sayur. begitu pongahnya dirimu, begitu angkuhnya dirimu. Ini hidup ini Bung Laka. Kau dewakan uang, harta benda kau dewakan semua. Ini hidup ini Bung Laka. Kita mau rokok ada, mau uang ada. Model kau apa? Pakai sarung, Ya, pakai ikat kepala. habis pakai bulaga karena kau bakar dengan uyun otologo saat itu. Tapi biarlah, masa lalu biar masa lalu Bang Udin, rezeki bisa dicari. Tapi nyatanya kau tidak bisa kebeli lagi kan? Ya, tidak ada masalah. Walaupun dikasih dipinjami tetangga tidak ada masalah. Itu bangga buat kau. Tidak bangga. Itu dibangga. Tapi bulaga mensyukurinya. Itu semua nikmat yang tidak ternilai harganya Bang Udin. Nikmat itu Bung Laka. Kalau uang kita banyak, tahu kau. Kurang aja. Engkau dikasih minta jantung. Engkau merasa engkau lah yang paling hebat di dunia ini. Aku tidak pernah hebat. Engkau sewenang-wenang. Tapi aku ingin merasa hidupku dihargai orang. Tahu Iya. kau? Salah satu contoh Fir'aun itu. Karena merasa ingin dipuja-puja, merasa dia sebagai Tuhan didewakan. Aku tidak pernah merasa seperti Tuhan. Tapi bila orang menganggap rendah di hadapannya, termasuk kau banget ya. Habiskan rokokmu dulu, baru kita perang mati-matian. Habiskan rokokmu Udin. Kenapa? Masih Bung Laga berikan kesempatan dirimu untuk berpikir. Rokok aku tidak pernah habis Bulaga. Rokokku tidak akan pernah habis. Bagaimana? Hah? Suhu. Suhu yang kau ingat. Baik. Baik kalau kau ingat. Sebelum rokok itu yang menyuntik dirimu sendiri. Apa itu? Yang saya inginkan. Kita saudara, Saudara. kita rekan, Bagus. kita sahabat. Bagus kau sadar seperti itu. Kalau kau baik seperti ini Bulaga. Kalau kau perlu uang. Kalau Bang Udin lagi. Bang Udin kasih. Kau usah sungkan dengan Bang Udin. Di saat menjadi tim spiritual kita kompak Bang Udin. Kita bersatu padu, bahu-membahu untuk menumpas segala kejahatan kezaliman di muka bumi ini. Iya, itu dulu. Tapi apa yang dapat Bang Udin dapat? Memang tidak ada Bang Udin. Tidak ada. Selain kita berjihad, selain kita memang menumpas segala kejahatan, itu kemauan kita. Itu dulu. Itu dulu kita bersama-sama. Tapi saat ini jalan kita beda. Kau ke kiri, aku yang ke kanan. Kau yang masuk jurang, aku yang di atas jurang. Hidup adalah pilihan Bang Udin. Mau ke surga atau neraka, hidup adalah pilihan. Iya. Kalau bagi dirimu ingin memperturutkan hawa nafsumu, ubud duniamu, mau gak silakan. Tapi perlu kau ingat dan camkan ini. Menyesal tiada gunanya. Kalau urusan surga neraka buat aku tidak percaya dengan kata. Memang bukan urusan manusia, itu urusan hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Prerogatifnya. Justru itu sebagai manusia, orang-orang seperti kalian, Bang Udin, urus diri sendiri dulu, baru kita mengajak orang lain. Bang Udin. Allah Subhanahu wa taala bukan menilai hamba-hambanya dari awal, dari pemulanya, tapi dari akhir kehidupannya, Bang Udin. Saya juga bermohon, ya walaupun dirimu masih mau brutal, bergajul, tapi mudah-mudahan nanti akhirnya engkau juga bertobat. Bang Udin. Dengar bulan, walaupun aku hidup seperti ini bulan, sholat masih laksanakan. Aku sholawat bisa sama seperti kalian. Apalagi hari ini hari Jumat berkah Bang Udin. Monggo kita sama-sama bersuci, kita mandi, ngambil air wudhu, kita sholat berjemaah Bang Udin. Apa aku harus sholat bersama kalian? Bukan. Harus bicara dengan kalian? Memang tidak perlu bicara Bang Udin. Tapi kapan lagi Bang Udin? Ini pula saat ini, walaupun aku sholat, tapi aku tidak menunjukkan kepada orang-orang seperti kalian. Urusanku dengan Allah tidak seperti kalian. Kalian apa-apa
sama saja kalian sombong kalian. Ya Allah, ya Rahman. Aku sholat, ada aku bicara dengan kalian. Ya memang tidak perlu diumbar. Tidak perlu. Justru kalian ikut contoh aku. Ya, tapi namanya sholat berjemaah itu harus kita berjemaah. Apa aku harus berjamaah dengan kalian? Ah, Tidak harus, Bang Udin. Tapi setidaknya biasakan, Bang Udin. Karena itu tuntunan. dengar, Sulaga ya. Lebih baik aku berjamaah dengan orang-orang kampung sebelah sana, daripada jamaah dengan kalian yang masih ada niat di hati kalian ingin berjuang di jalan Allah, tapi kalian selalu ikut campur urusan kami. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Karena ada noda-noda kecil kebaikan dirimu selama ini hilang. Ingatlah, aku akan tobat dengan sendirinya. Apalagi nanti setelah aku mendapatkan jodoh, aku akan hidup bersama orang pasanganku. Tapi tidak bersama kalian. Tapi kalau temperamen seperti ini, arogan seperti ini, manalah mungkin para subscriber daripada Lampung itu akan percaya dan menaruh empati kepada dia. Aku tidak butuh dari kalian. Memang tidak perlu, walaupun siapapun tidak mau menderita dengan kehidupan bergantung seperti ini, Bang Udin. Aku Tidak mau. bisa cari sendiri pula, tapi aku tidak butuh saudara-saudara orang seperti kalian. Bang Udin, Ingat, kita seorang laki-laki sebagai imam rumah tangga dan akan dimintai pertanggungjawabannya. kau ini sama seperti badai, seperti jala setan. Bergaya depan Bang Udin, selawatan. Tidak pernah bergaya-gaya. Selawat bukan untuk buat gaya-gaya. Apalagi jala setan, gayanya seperti ustaz. Iya. Selawat di Nah, depan saya Bang terima Udin. kasih dengan jelek seta itu. Apa dia sendiri yang bisa selawatan? Bang Dia Udin yang juga pernah bisa. dijuluki sebagai setan abang, penghuni dan penakluk dari Gunung Kendit. Wah, Dia taubat. orang Sebelum rasa kesabaran mulai habis. belum pergi. Ini mau. Pergi dari sini. Astagfirullahaladzim. Tunggu kau. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Allah ya Allah. Tunggu kau pulang. Berubahlah Bang Udin. Jangan sampai nyawa kita dikorkoro di tenggorokan. Baru kita berubah. Kalau aku ingin tobat, aku ingin tobat sendiri. Tidak butuh ajak kalian. Awas kau. Sahabat-sahabat semua, tak ada perjalanan ini tulus. Tak ada perjalanan ini mulus. Sudah pasti banyak tantangan, sudah pasti banyak rintangan, dan sudah barang tentu banyak cobaan. Kerikil-kerikil tajam, ranjau-ranjau akan siap menghadang perjalanan orang-orang yang akan menumpas kezaliman dan kejahatan. Tapi bagaimana kita dengan sungguh-sungguh untuk berubah, untuk istiqomah, dan untuk berjalan di rel kebenaran, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bulaga tidak akan pernah menghentikannya untuk mengajak saudara-saudara, rekan-rekan Bulaga kembali ke jalan kebenaran. Karena penyesalan tiada guna, sahabat-sahabat semua. Kita yang terlahir bugil tanpa sehelai benang pun, kita pun akan kembali, sahabat-sahabat semua. Pembungkus tubuh kita tak lebih tak kurang dari 1, 3, 5, 7 lapis kain kapan. Rumah masa depan kita, kota bumi kita, balik papan kita hanya ukuran 1 kali 2 meter. Harta kita yang kita bangga-banggakan selama ini, istri nan cantik jelita yang kita idam-idamkan selama ini, kita puja-puja selama ini, tidak kita bawa mati, sahabat-sahabat semua. Yang kita bawa mati itu hanya keimanan, keislaman, ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hidup adalah ujian, hidup adalah pilihan. Ingin ke surga atau ingin ke neraka.
Untuk itu sahabat-sahabat semua, Bung Laga sedang live di channel dari Gudang Madu. Dukung sahabat-sahabat semua, dukung Gudang Madu dengan cara like, share, tekan tombol loncengnya dan di-subscribe. Dukung juga Bung Laga official sahabat-sahabat semua. Mohon dengan amat sangat dukung Bung Laga, karena dengan mendukung Bung Laga akan semangat. Bung Laga akan menata masa depan yang lebih cerah lagi. Bung Laga akan selalu istiqomah jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala sahabat-sahabat semua. Dengan cara like, share, tekan tombol loncengnya dan di-subscribe. Doakan juga beliau, doakan kepada Lampung agar beliau senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, dimudahkan dalam segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Sebelum Bung Laga tutup, boleh zaman berganti, namun akidah kita tidak boleh mati. Boleh zaman berubah, tapi keimanan, keislaman, ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat menutup mata janganlah sampai goyah. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.